Shalom adik-adik. Wah, apa kabarnya? Pasti luar biasa ya. Wow. Nah, hari ini hari apa yuk? Bener, hari ini hari Minggu. Saatnya kita kembali melaksanakan ibadah sekolah hari Minggu. Nah, adik-adik, walaupun kita masih bersekolah minggu melalui streaming online dari rumah masing-masing, Kakak harap adik-adik semua masih tetap bersuka cita untuk tetap memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus. Adik-adik di rumah sudah siap untuk melaksanakan dan mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini? Kalau sudah siap, siapkan diri kalian, siapkan Alkitabnya, dan siapkan bukunya nanti untuk mengerjakan tugas-tugasnya yang sudah diberikan oleh kakak sekolah hari minggunya. Kalau sudah siap, mari ikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena selalu melindungi kami sepanjang malam ini dan membangunkan kami untuk menyambut mentari pagi dan memuliakan akan kebesaran nama-Mu Tuhan. Kami memuji Engkau dan mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Tuhan menyertai dan memberkati ibadah sekolah hari Minggu kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yesusku, oh sukacita
Baiklah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab atau firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu hari lepas hari dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan sudah memberkati segala rutinitas aktivitas kami Tuhan. Dan pada saat ini kami bersama-sama ikuti ibadah sekolah minggu dan akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh guru sekolah minggu kami. Kiranya Kau memberikan kami budi pekerti Tuhan, supaya kami bisa mengerti isi dari firman-Mu, dan kelak pada saat ibadah ini selesai, kami bisa mengaplikasikan firman-Mu itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, untuk pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang pertama sampai yang ke-34. Kakak ulang ya, dari kitab Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang pertama sampai yang ke-34. Nah, untuk pembacaan Alkitabnya sekaligus video cerita Alkitab, adik-adik bisa menyaksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Kejadian pasal 26. Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelekh, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar." Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, "Dia saudaraku," sebab ia takut mengatakan, "Ia istriku," karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelekh, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Lalu Abimelekh memanggil Ishak dan berkata, "Sesungguhnya dia istrimu, masakan engkau berkata, dia saudaraku?" Jawab Ishak kepadanya, "Karena pikirku, jangan-jangan aku mati karena dia." Tetapi Abimelekh berkata, "Apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi, salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami." Lalu Abimelekh memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, "Siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati." Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, oleh hamba-hamba ayahnya itu, telah ditutup oleh orang Filistin, dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelekh kepada Ishak, "Pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami." Jadi pergilah Ishak dari situ, dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya,
dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, "Air ini kepunyaan kami." Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain, dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot, dan ia berkata, "Sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini." Dari situ ia pergi ke Berseba, lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham, hambaku itu." Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya, bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya dan Pikol kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, "Mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu?" Jawab mereka, "Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau. Dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami. Seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu, dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan?" Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Keesokan harinya pagi-pagi bersumpah-sumpahlah mereka. Kemudian Ishak melepas mereka, dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka, serta berkata kepadanya, "Kami telah mendapat air." Lalu dinamainyalah sumur itu Seba, sebab itu nama kota itu adalah Berseba sampai sekarang. Ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit, anak Beri orang Het, dan Basmat, anak Elon orang Het, menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka. Nah, adik-adik, dari cerita video tadi mungkin bisa kakak ceritakan kembali secara singkat gimana pada zaman dahulu ada sebuah kelaparan yang besar di sebuah negeri. Kelaparan itu membawa kesengsaraan bagi banyak orang. Demikian juga keluarga Ishak, anak Abraham dan keluarganya. Karena itu Ishak memutuskan untuk membawa keluarganya ke sebuah daerah yang bernama Gerar, negeri orang Filistin. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya supaya Ishak ini jangan pergi ke Mesir. Karena awalnya Ishak ini ingin pergi ke Mesir, adik-adik. Nah, kemudian Tuhan menyuruh Ishak untuk tinggal di negeri yang dikatakan Tuhan kepadanya. Tinggallah di negeri ini, yaitu Gerar ya, sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Demikian kata Tuhan. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepadamu keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Mendengar firman itu, Ishak ini memutuskan untuk tinggal di Gerar, adik-adik, dan Allah pun memberkati Ishak. Ishak tetap memelihara ladangnya dan terus rajin menemukan sumur-sumur air dan mempersiapkannya
untuk dia gunakan. Ketika menggali sumur-sumurnya, dia mengalami banyak perlawanan adik-adik. Banyak sekali cobaan yang dilalui oleh Ishak ini. Ia menabur di tanah itu dan hasilnya 100 kali lipat, sebab Ishak ini diberkati Tuhan. Dan Ishak ini semakin kaya adik-adik. Bahkan kian lama kian kaya. Dia mempunyai banyak sekali ternak seperti kambing, domba, lembu, sapi, dan banyak sekali hamba-hamba Ishak ini atau pembantu-pembantu Ishak ini adik-adik. Sehingga orang Filistin ini cemburu kepadanya. Kemudian Ishak ini diperintahkan untuk pergi dari tempat itu karena keadaannya yang lebih baik dan menjadi lebih berkuasa. Setiap tempat yang disinggahi oleh Ishak, di tempat itu dia menemukan berkat Tuhan. Ya, setiap Ishak singgah satu tempat, Ishak ini selalu mendapatkan kehidupan yang lebih karena dia diberkati Tuhan. Tetapi hamba-hambanya ini bertengkar dengan penduduk setempat, hamba-hambanya Ishak ini, sampai akhirnya Ishak ini menggali sebuah sumur yang tidak mendatangkan persoalan, dan ia menamai sumur itu Rehobot. Dari situ akhirnya ya adik-adik, Ishak ini kemudian pindah lagi ke sebuah tempat di bernama Berseba, karena dia gelisah adik-adik memikirkan keadaannya yang tidak pasti. Dan ketika pikiran-pikiran ini menumpuk dalam benaknya, pada malam yang sama ketika dia datang ke Berseba dengan letih dan tidak tenang, Allah membawa penghiburan kepada Ishak adik-adik. Nah, kata Tuhan, "Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu." Nah, dari cerita ini adik-adik, Allah itu sungguh Tuhan yang luar biasa. Ia tidak pernah meninggalkan umat yang menderita, di mana berkat Tuhan itu selalu ada, ya, dalam setiap keadaan kita, baik kita senang, sedih, susah, atau gembira, semuanya berkat Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Tetapi cara kita supaya mendapatkan berkat itu seperti apa adik-adik? Seperti dalam cerita ini, Ishak ini orang seperti apa? Apakah dia orang yang jahat, menjauhi Tuhan, tidak taat kepada Tuhan? Tidak adik-adik. Ishak ini sama seperti Abraham, ayahnya. Dia selalu percaya kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, dan taat kepada Tuhan. Di mana Tuhan berfirman kepada Ishak untuk tinggal di sebuah daerah yang bernama Gerar ini, Ishak menurut perintah Tuhan. Dan apa yang terjadi adik-adik? Ishak dibuat makmur oleh Tuhan karena Ishak diberkati oleh Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari adik-adik, cara kita supaya diberkati Tuhan adalah kita selalu setia, taat, dan percaya kepada Tuhan adik-adik. Salah satunya tindakan yang adik-adik lakukan, membantu sesama, ya, membantu orang-orang di rumah, atau juga saat ini adik-adik belajar firman Tuhan, ya, supaya adik-adik nih bisa mengenal lebih jauh tentang Tuhan dan bagaimana perintah-perintahnya, ya, dimana kelak adik-adik bisa lakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Ya, kira-kira itu saja yang bisa kakak sampaikan dalam cerita ini. Intinya adalah berkat Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Nah, cara kita yaitu adalah selalu percaya, setia, dan taat kepada Tuhan adik-adik. Semoga cerita ini berkenan kepada adik-adik semua. Tuhan selalu menyertai kita dan adik-adik sekalian yang ada di rumah yang sedang menyaksikan video ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Nah adik-adik, untuk kesimpulan cerita kita pada pagi hari ini yaitu setiap waktu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu bersama-sama dengan kita
dalam keadaan apapun. Tuhan dapat menolong kita dalam setiap kesulitan. Maka dari itu adik-adik, setia, taat, dan tekunlah dalam melakukan perintah Tuhan, supaya hidup kita selalu kudus dan dalam berkat-Nya. Demikianlah cerita kita pada pagi hari ini. Semoga berkenan pada adik-adik semua. Amin. Nah adik-adik, minggu yang lalu kakak dan guru sekolah minggu yang lain ada memberikan ayat hafalan untuk adik-adik hafalkan dan bisa adik-adik dokumentasikan dalam bentuk video. Nah, berikut kakak akan tampilkan salah satu video adik-adik kita yang membagikan video ayat hafalan pada minggu kemarin. Silakan adik-adik saksikan. Pembacaan Alkitab diambil dari Kejadian pasal 22 ayat 17 yang berbunyi, "Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, untuk ayat hafalan pada minggu ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal 26 ayat yang ketiga. Kakak ulangi, kitab Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang ketiga. Berikut nasnya, "Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau." Oke, semoga ayat ini bisa adik-adik hafalkan di rumah ya. Dan nanti bisa adik-adik kirimkan video ayat hafalannya kepada guru-guru sekolah minggunya. Terima kasih buat adik-adik semua. Sampai ketemu lagi. Shalom. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Yo terima, yo terima, yo terima, terima berkat. Yo terima, yo terima, yo terima berkat Tuhan. Yo terima, yo terima, yo terima, terima berkat. Yo terima, yo terima, yo terima berkat Tuhan. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Yo terima, yo terima, yo terima, terima berkat. Yo terima, yo terima, yo terima berkat Tuhan. Yo terima, yo terima, yo terima, terima berkat. Yo terima, yo terima, yo terima berkat Tuhan. Kok berhenti? Sepertinya hujan. Ini hujan berkat. Hujan berkat. Terima, yo terima, yo terima hujan berkat. Yo terima, yo terima, yo terima hujan berkat. Yo terima, yo terima, yo terima hujan berkat. Yo terima, yo terima, yo terima hujan berkat. Hujan berkat. Hei, Hujan berkat lagi.
Nah, adik-adik, tadi kita sudah belajar akan kebenaran firman Tuhan. Sekarang kita mau berdoa syafaat. Kakak minta adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Yuk sama-sama kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu besar anugerah-Mu, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Kau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, bahkan nafas kehidupan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat penyertaan-Mu. Kau masih memampukan kami hingga sampai saat ini. Kau sudah memberkati kami, Kau sudah memberkati istirahat kami, Kau sudah memberkati apapun yang kami lakukan dan kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau juga sudah memberkati kakak sekolah minggu yang bertugas, maupun menyampaikan pujian, maupun menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih Kau sudah memampukan kakak sekolah minggu untuk dapat melayani kami pagi hari ini dengan baik. Sekarang Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa syafaat. Yang pertama, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami yang pada saat ini kondisi kami masih belum pulih 100%. Kami masih terjadi Corona COVID-19. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau yang memulihkan bangsa kami, Engkau yang memulihkan daerah kami, terlebih-lebih Engkau yang memberkati, Engkau yang menyertai segala kesehatan kami, untuk kami dapat melakukan segala aktivitas kami seperti biasa. Tuhan Yesus, Engkau yang memampukan kami melewati COVID Corona ini dengan baik, dan Engkau yang akan menghilangkan COVID ini, dan hingga pada saatnya nanti kami dapat melaksanakan kegiatan kami seperti biasa. Kami dapat bersekolah bersama teman-teman kami dapat bersekolah minggu bersama teman-teman dan kakak sekolah minggu, bahkan kami dapat melakukan segala aktivitas kami bersama teman-teman kami yang lain secara langsung. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami juga mau berdoa bagi anak-anak sekolah minggu yang saat ini mereka masih melaksanakan segala kegiatan mereka di rumah saja. Bahkan mungkin ada beberapa anak-anak sekolah minggu yang sudah ambil bagian dalam sekolah tatap muka. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang menyertai mereka, Engkau yang memberikan kuasa Roh Kudus kepada mereka untuk mereka dapat melaksanakan kegiatan mereka dengan baik. Terlebih-lebih kami mau berdoa Engkau memberikan mereka kesehatan untuk mereka dapat bersekolah dengan baik dan lancar, dan juga apa yang sudah mereka pelajari itu tidak sia-sia, tapi itu dapat benar-benar terhimpun di dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, saat ini kami juga mau berdoa bagi orang tua kami. Kami mohon Engkau memberkati, Engkau menyertai mereka selalu, Engkau memberkati setiap pekerjaan mereka, setiap pelayanan mereka, bahkan apapun yang orang tua kami kerjakan, Engkau yang memberkati, Engkau yang menyertai mereka selalu. Terima kasih Tuhan, kami mohon Engkau yang memberikan kesabaran bagi kedua orang tua kami untuk dapat merawat kami, menuntun kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan seru kami hanya kepadamu. Kami tahu doa kami ini tidak sempurna, dan kami tahu Engkau lebih dahulu mengetahuinya sebelum kami menyampaikannya. Tapi kami hanya bisa menyampaikan dan memohon kepadamu, Engkau yang memberkati, Engkau yang menyempurnakan segala kehidupan kami. Doa syafaat kami ini kami mau serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami.
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Berkati, sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Berkati, sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Berkati, sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Baiklah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kakak mau ajak adik-adik semua untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sampai pada saat ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sekarang kami telah selesai beribadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, menyertai setiap anak-anak-Mu yang telah mendengarkan cerita firman Tuhan tadi Tuhan Yesus. Kiranya juga sekarang anak-anak-Mu mau melanjutkan kegiatannya selanjutnya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka, melindungi mereka Tuhan, agar tidak ada kurang suatu apapun. Kau sertai mereka dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus yang baik, inilah seru dan doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Nah, baiklah adik-adik, sekolah hari Minggu online kita pada hari ini sudah selesai ya. Semoga adik-adik yang sudah mengikuti ibadah sekolah hari Minggu pada hari ini, semoga semakin semangat dan semakin bersukacita dan diberkati selalu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, jangan lupa saat mengikuti ibadah sekolah hari Minggu online, minta papa, mama, kakak, om, dan tantenya untuk memfoto atau memvideokan diri adik-adik ya saat mengikuti ibadah sekolah hari Minggu. Kirim foto atau video adik-adik ke grup WA parenting atau langsung ke nomor kakak-kakak sekolah minggunya masing-masing. Jangan lupa juga mengerjakan tugas pertanyaan yang sudah di-share oleh kakak sekolah hari Minggu. Tugas pertanyaan yang sudah adik-adik jawab bisa adik-adik foto dan kirim ke grup WA parenting atau langsung ke nomor kakak sekolah minggunya masing-masing. Tidak lupa dan selalu kakak ingatkan, karena kita masih dilanda COVID-19. Maka adik-adik saat keluar rumah harus mematuhi protokol kesehatan dengan cara 5M. Apakah itu? Yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas atau perjalanan. Dan yang terakhir, kakak mau kasih info bahwa minggu depan kita melaksanakan ibadah sekolah hari Minggu secara khusus loh. Apa itu? Ya, minggu depan kita akan melaksanakan ibadah sekolah hari Minggu bersamaan dengan
perayaan Paskah SPA Majelis Jemaat GKI Nazaret tahun 2022. Ingat dan catat pengumumannya ya adik-adik. Ibadah dan perayaan Paskah SPA Majelis Jemaat GKI Nazaret akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 pukul 9.30 WIB sampai selesai, dan akan disiarkan di channel YouTube GKI Nazaret secara live streaming atau siaran langsung. Jangan lupa ya adik-adik, ajak papa, mama, kakak, adik atau sepupu kalian minggu depan untuk mengikuti ibadah dan perayaan Paskah SPA Majelis Jemaat GKI Nazaret tahun 2022. Ya, demikian pengumuman dari kakak. Kita berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.